Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya selaku mahasiswa Setia Rahmania Sekayu, program studi S1 Manajemen. Saya akan menyampaikan materi anggaran piutang. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Ropal Torres SEMSI, selaku Ketua Prodi S1 Manajemen Setia Rahmania Sekayu. Baiklah, kita mulai tentang materi anggaran piutang. Di sini kita lihat jenis piutang. Yang pertama kita akan sampaikannya adalah jenis piutang. Jenis piutang ada terbagi dua, yaitu piutang usaha atau akun receivable. Timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Uang belum tentu kita terima, tapi barangnya sudah di tangan pelanggan atau pembeli. Yang kedua adalah piutang wesel, notes receivable. Piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel, contoh piutang uang muka. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat anggaran piutang. Di sini kita lihat ada manfaat anggaran piutang ada 4. Yaitu 1. Memperlancar dan membesar omset penjualan. 2. Memperkuat daya saing bisnis terhadap pesaing yang tidak punya kebijakan dan anggaran piutang dalam usahanya. 3. Membuka kesempatan untuk memperluas pangsa pasar pelanggan. 4. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga, kita akan membahas tentang penyusunan anggaran. Batas maksimal atau baca plafon. Piutang yang diberikan untuk berbagai tingkatan jenis debitor digolongkan berdasarkan risiko tidak memenuhi kewajibannya sesuai janji. Sejarah berhutangnya bagaimana? 2. Jangka waktu atau kredit. Maaf, saya ulangi. Jangka waktu kredit. Contohnya model angsuran 2/10 net 30. Artinya, jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sesudah barang diserahkan, maka debitor akan mendapatkan potongan 2% dari harga jual dan pembayaran selambat-lambatnya dilakukan 30 hari setelah penyerahan barang-barang. Makin panjang jangka waktunya, makin besar pula piutang usaha tertanam dan makin besar pula risikonya. Dan selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya, yaitu penyusunan anggaran piutang. Volume barang yang dijual secara kredit. Semakin besar volume barang yang dijual kredit, maka semakin besar pula anggaran dalam piutang usaha dan semakin besar pula risiko bisnis perusahaan tersebut. Standar kredit. Semakin ketat standar kredit yang diperlakukan seperti umur pekerjaan dan tidaknya aset yang jadi jaminan gagal bayar, maka semakin kecil piutang yang dianggarkan dan semakin kecil pula risiko kerugian piutang. Penyusunan anggaran piutang. Maaf, karena badan saya belum sehat betul, maka agak terganggu penjelasannya. Pemberian potongan atau diskon. Pemberian potongan diskon penjualan akan mempengaruhi besar kecilnya investasi ke dalam anggaran piutang. Jika makin besar diskon diberikan, maka akan memperkecil kemungkinan piutang yang tertanam dan sebaliknya. Selanjutnya, kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Harus rajin pintar dan menagih akan berusaha agar perusahaan tidak menanggung risiko bisnis yang berkepanjangan. Berikut kita akan menjelaskan ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Di bawah ini ada
data realisasi dan anggaran jualan PT Kelinci Ngebut selama Q1 tahun 2017. Di sini realisasi Desember 2016 senilai 80.000. Anggaran Januari 2017 senilai 85.000. Februari 2017 senilai 90.000 dan Maret 2017 95.000. Saat pembayaran adalah sebagai berikut. 50% tunai 40 kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% diperkirakan tidak tertagih dari piutang usaha bulan bersangkutan. Di sini kita lihat penjelasan ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Langkah 1, menyusun perhitungan anggaran piutang usaha kuartal tiap bulan di Q1. Januari sama dengan 50% dikali 85.000 tambah 10% dikali 80.000 sama dengan 50.500. Februari sama dengan 50% dikali 90.000 ditambah 10% dikali 85.000 sama dengan 53.500. Maret 50% dikali 95.000 ditambah 10% dikali 90.000 sama dengan 56.500. Selanjutnya langkah kedua, menyusun perhitungan taksiran piutang tak tertagih tiap bulan dan cadangan penghapusan piutang usaha tiap bulan di Q1. Desember sama dengan 1% dikali 80.000 sama dengan 800. Januari 1% dikali 85.000 sama dengan 850. Dan Februari 1% dikali 90.000 sama dengan 900. Dan Maret 1% dikali 95.000 sama dengan 950. Cadangan penghapusan piutang usaha. Januari 800 ditambah 850 sama dengan 1.650. Februari 850 ditambah 900 sama dengan 1.750. Dan Maret 900 ditambah 950 sama dengan 1.850. Dan di bawahnya ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Di sini kita lihat langkah 3, menyusun anggaran piutang usaha besi dengan menggunakan hasil akhir kedua langkah sebelumnya. Di dalam tabel ini kita lihat PT Kelinci Ngebut anggaran piutang usaha kuartal pertama tahun 2017. Piutang usaha di Januari 50.500, di Februari 53.500 dan Maret 56.500. Cadangan penghapusan piutang di bulan Januari 1.650 dan Februari 1.750 dan Maret 1.850. Piutang usaha besi total pada Januari 48.850 dan pada Februari 51.750 dan Maret 54.650. Dan sekian materi yang saya sampaikan. Semoga kita dapat belajar bersama. Dan saya kurang lebih dalam penjelasan ini atau kurang berkenan atau tidak kompeten atau tidak jelas, maafkan saya karena kita sedang belajar bersama-sama. Itulah, sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.